Selamat pagi Teruna. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk beraktivitas ya. Sebelum memulai aktivitas hari ini, yuk kita minta tuntunan Tuhan dalam merenungkan firman-Nya. Persiapkan Alkitabnya dari Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Mari kita minta pimpinan Roh Kudus, kita satu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, sungguh mengucap syukur untuk pagi yang indah ini Engkau telah membangunkan kami dengan keadaan sehat tanpa kurang sesuatu apapun. Ya Tuhan, kami akan masuk dalam saat teduh kami, kiranya Engkau memimpin kami dan Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita baca bersama Efesus 3 ayat 14 sampai 21 dengan judul Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turun, yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia dilampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Nah adik-adik, renungan hari ini diberi judul Berakar dalam Kasih. Begitu saja kok, kata Megan. Ia memotong sebuah batang dari tanaman geraniumnya, mencelukannya ujung batang yang terpotong ke madu, lalu menancapkannya di pot yang diberi kompos. Megan sedang mengajari saya bagaimana mengembangbiakan geranium dari satu tanaman sehat menjadi banyak, sehingga saya pun banyak bunga untuk dibagikan ke orang lain. Menurutnya, madu berguna untuk membantu tumbuhan muda menancapkan akar-akarnya. Mengamati cara kerja teman saya pun bertanya hal-hal apa saja yang dapat menolong kita memiliki akar rohani yang kuat. Apa yang dapat membantu kita menjadi kuat dan dewasa secara rohani? Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus mengatakan bahwa kita berakar serta berdasar dalam kasih pada ayat 17. Kasih ini datang dari Allah yang menguatkan kita dengan mengaruniakannya Roh Kudus kepada kita. Kristus tinggal dalam hati kita ketika kita mulai memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalam kasih Kristus pada ayat 18. Kita dapat benar-benar merasakan kehadiran Allah dan kita dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Untuk bertumbuh secara rohani, kita harus berakar dalam kasih Allah, merenungkan kebenaran bahwa kita dikasih oleh Allah yang sanggup melakukan lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Ayat Alkitab ini sungguh dasar yang sangat kuat bagi iman kita. Pertanyaannya nih untuk kita renungkan hari ini. 1. Bagaimana adik-adik dapat mengembangkan kebiasaan merenungkan kasih Allah? Yang kedua, kepada siapa adik-adik dapat membagikan kebenaran hari ini? Silakan adik-adik jawab sendiri ya. Nah adik-adik, untuk menutup saat teduh kita pada pagi ini, yuk kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk kasih-Mu kepadaku. Tolonglah aku merenungkan kasih itu. Kiranya kasih-Mu terus bertumbuh dalam hatiku, agar aku dapat membawa keindahan-Mu ke dalam hidupku dan kepada dunia yang membutuhkan kasih. Amin. Jangan lupa baca Alkitab setahunnya ya adik-adik, dari Yesaya 9 dan 10 serta Efesus 3. Sampai jumpa adik-adik, jaga kesehatan dan semangat terus ya. Tuhan Yesus memberkati.